Halo teman-teman, selamat datang di Dagrilog, Dagri Berdialog. Jadi teman-teman, pada episode kali ini, episode pertama Dagrilog mengusung tema mengenal lebih dekat EKM dan DPKM UB. Sebelumnya perkenalkan, aku Digdan Anditya, selaku Menteri Dalam Negeri EKM UB, dan di depan aku udah ada dua tamu undangan penting. Yang pertama ada Kak Muhammad Praja Adi Prasetyo selaku Presiden EKM UB, dan udah ada Kak Alza Noval Abimanyu selaku Ketua DPKM UB. Oke nih, halo Kak Praja, gimana kabarnya Kak? Halo, alhamdulillah aku sehat. Digdan gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga sehat di sini Kak. Oke, kalau penonton kayaknya kita belum sapa penonton juga nih. Kalau penonton gimana kabarnya? Oke, Sehat? gimana nih? Aku harap dari penonton juga sehat. Amin. Mungkin dari Kak Praja sekarang lagi sibuk ngapain sih Kak? Aku kalau hari ini alhamdulillah sibuk hanya buat podcast aja, buat mengenalkan lembaga-lembaga khususnya di EKM sama DPKM. Ya mungkin itu aja sih kalau kesibukannya hari ini. Oke, mungkin kalau untuk kesibukan kuliahnya nih, kira-kira Kak Praja ini semester berapa? Kok kayak sarkas gitu ya nanyanya ya? Iya, daripada aku nyebutnya semester tua kan sedikit kurang oke. etis. Jadi Gak apa-apa. Kalau sekarang aku kebetulan semester 7, semester tua ya. Iya, semester tua, dan hari ini aku juga udah mulai melakukan adegan-adegan dewasa seperti penyusunan skripsi maksudnya gitu ya. Iya. Penyusunan skripsi, dan juga itu tanda mahasiswa ini udah di tahap akhir kayak gitu. Targetku sebentar lagi sempro, jadi doain juga teman-teman dan doain juga ya biar Pasti, Kak. cepet-cepet beres dari EKM. Oke, dari Kak Praja udah, dari Kak Alza nih Kak, gimana Kak Alza kabarnya? Mungkin bisa sapa lagi buat teman-teman. Oke, kabar aku baik. Bagaimana kabar Dan? Alhamdulillah aku juga baik Ja. Kesibukan kamu lagi ngapain Ja? Kesibukanku pada saat ini nggak seberapa sibuk-sibuk banget sih. Mungkin ngurusin DPKM. Mungkin dari Kak Praja dan Alza bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih EKM dan DPKM UB dan seperti apa sejarah terbentuknya? Oke. Mungkin bisa dari Kak Praja dulu. Siap. Jadi bagi teman-teman mahasiswa, khususnya target dari podcast ini kan kita mahasiswa baru ya. Tapi kayaknya juga mahasiswa lama juga mungkin ada yang masih belum tahu gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu tahu Pundikdan ya, biasanya asingnya nggak asingnya itu sama nama BEM atau DPM atau Senat. Mungkin kalau baby boomers tuh biasanya nyebutnya Senat kayak gitu. Kenapa kalau di sini tuh ada EKM? Juga kemarin aku sedikit ngebaca sebetulnya di grup maba. Itu ada yang nanya di sini kok nggak ada BEM ya? Kok di sini nggak ada UKM minat dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika di PSDK Brawijaya Kediri ini kita punya ciri khas sendiri lah. Nanti mungkin buat ciri khasnya bisa dijelasin sama Tum Alza karena dia orangnya historis banget gitu. Nanti dijelasin sama Tum Alza. Jadi secara singkat EKM itu adalah sama seperti BEM yang kepanjangannya adalah Eksekutif Keluarga Mahasiswa. Kalau BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan EKM UB itu pun ketika di tingkatan universitas kita ini setara dengan BEM fakultas lainnya seperti BEM Fakultas Pertanian, BEM Fakultas Teknik dan lain sebagainya. Yang mana ada kata di sana eksekutif. Eksekutif kita bergerak sebagai lembaga eksekutif yang mungkin tadi udah di-spill juga sama Mas Digdan, kita main presiden-presidenan kayak gitu. Jadi ada presiden, ada menteri gitu kan. Ya mungkin ada Jokowi, ada Erick Thohir, ada Bahlil dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kita belajar untuk bernegara lah ibaratnya. Yang memberikan 4 arah pergerakan. Yang pertama, gerak untuk pelayanan gitu. Yang kedua, gerak untuk bergerak atau melakukan pergerakan. Yang ketiga, gerak pengabdian, dan yang terakhir ini ada pengembangan. Yang ini tujuannya untuk menjembatani mahasiswa untuk mencapai karirnya ataupun menjembatani mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya untuk menunjang masa depannya, seperti itu Mas Digdan. Mungkin bisa ditambahin sama Mas Alza tadi. Oke, ketika kita berbicara tentang organisasi kampus, sama artinya kayak kita itu main negara-negaraan. Betul tadi dikatakan Mas Praja. Jadi kampus adalah miniatur negara, bisa dikatakan seperti itu. Tadi Kak Praja juga sudah menjelaskan EKM itu apa, maka saya di sini akan menjelaskan tentang DPKM-nya. Jadi DPKM itu adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Keluarga Mahasiswa. Kalau teman-teman bingung DPKM itu apa secara sudut pandang teman-teman, jadi gampangnya itu DPKM ini DPR-nya mahasiswa lah, seperti itu kira-kira. Jadi ada rumpun eksekutif, ada rumpun legislatif, seperti itu. Jadi DPKM ini adalah dewannya mahasiswa. Secara
tupoksi mereka mempunyai 3 tugas pokok dan fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi legislasi, mengatur undang-undang, ada fungsi advokasi, ada fungsi pengawasan. Jadi tugas kita anggota dewan ini untuk mengawal jalannya program dari teman-teman lembaga eksekutif maupun lembaga otonom. Selain daripada itu, kita juga harus mengadvokasi. Jadi kalau teman-teman nggak tahu advokasi itu apa, mungkin bisa lihat-lihat di IG DPKM. Kita juga sudah membuat postingan terkait apa itu advokasi, apa itu hak interpelasi. Mungkin teman-teman bisa dilihat di situ. Tapi untuk teman-teman yang menanyakan kenapa sih di PSDKU ini namanya itu diberikan embel-embel keluarga, dari aku maba, aku sudah mengikuti organisasi dan banyak juga kakak-kakak seniorku dulu yang cerita ke aku bahwasanya kenapa kok kita ini diberikan nama keluarga. Jadi karena jarak antara PSDKU ini jauh dengan kampus utama dan ibaratnya kita ini terisolasi lah seperti itu. Jadi embel-embel nama keluarga ini harus diberikan supaya dengan harapan kampus kecil ini bisa menjalin sinergitas kekeluargaan di dalamnya, seperti itu Kak. Betul. Karena lokasi kita kan cukup jauh juga ya. Jauh. Perlu menempuh sekitar 2-3 jam gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita yang jaraknya jauh gitu kan, kita nggak bersama-sama, nggak secara kekeluargaan gitu ya, untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, untuk membawa PSDKU bersama-sama, ini bakal susah. Makanya kita bawa embel-embel keluarga untuk ya bersama-sama, betul-betul kita ini keluarga di sini untuk satu tujuan yang sama. Kayak gitu Mas Dikdan. Oke, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan visi dan misi dari EKM dan DPKM UB nih. Bisa dimulai dari Mas Praja dulu nih. Oke. Pastinya sebagai lembaga, khususnya organisasi mahasiswa, kita juga harus memiliki visi dan misi gitu ya. Yang pertama, visi dari EKM UB yaitu mewujudkan karya-karya yang cemerlang guna mewujudkan PSDKU gemilang dengan mewujudkan beberapa asas. Yang pertama profesionalisme, terus yang kedua apresiasi, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Yang mana 3 asas ini betul-betul menjadi penyokong dari EKM UB tahun 2024. Karena apa? Karena EKM UB 2024 akan kita kemas, bahkan sudah kita kemas gitu ya. Nanti mungkin bagi adik-adik staf muda gitu ya, atau staf magang di lembaga lain juga akan merasakan bahwasannya profesionalitas ini adalah upaya pembelajaran kita guna untuk menunjang karir masa depan. Karena ketika nanti kita lulus dari perkuliahan, udah nggak di bangku kuliah lagi, itu bakal banyak sekali tantangan-tantangan yang mengharuskan kita ini harus profesional. Nah, profesional ini seperti apa? Mungkin dijelaskan nanti kalau teman-teman udah masuk ke EKM gitu ya, atau ke lembaga lain, pasti akan ada training-training di sana. Terus yang kedua apresiasi. Karena kita ini lembaga bekerja gitu ya, tanpa upah, kita jangan melupakan apresiasi untuk mahasiswanya. Apalagi mahasiswa baik yang prestasi maupun tidak berprestasi. Baik prestasi non-akademik maupun akademik. Gitu. Jadi kita harus apresiasi sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan yang ketiga adalah kolaborasi, kayak gitu. Kolaborasi karena tadi kita ini PSDKU dan jauh, kita perlu bersama-sama, perlu melakukan dan juga melangsungkan asas-asas kekeluargaan yang mana diliput dengan kolaborasi tadi untuk mencapai tujuan yang sama lagi-lagi di sana. Kalau misi mungkin detailnya lagi-lagi nanti mungkin ya selanjutnya, tapi secara permukaan yang pertama misi kita yaitu ada misi untuk menuntaskan pelayanan. Pelayanan yang seperti apa? Pelayanan yang responsif dan aspiratif. Yang kedua, kita ada pengembangan. Mengembangkan mahasiswa dengan aspek apa? Sinergis dan juga progresif. Yang ketiga, kita ada pergerakan, yang mana pergerakan menanamkan asas aktif dan dinamis. Dan yang keempat, ada pengabdian. Pengabdian yang kolaboratif dan partisipatif, gitu ya. Dan yang terakhir adalah internal, harmonosional, harmonis dan juga profesional. Nah, 5 ini adalah asas-asas yang dibentuk di EKM UB sebagai misi untuk kita capai bersama. Mungkin itu, mungkin buat detailnya nanti teman-teman, makanya jangan lupa daftar ke EKM UB gitu ya. Oke. EKM UB itu yang logonya ada di tangannya Dikdan itu. Nah, boleh dilihatin ke kamera dong. Nah, itu. Nah, ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk join EKM UB. Tuh. Tadi dari EKM UB udah, kita beralih ke DPKM.
Untuk visi dan misinya tuh apa sih Kak Alza? Oke, jadi ketika kita berbicara tentang visi dan misi, artinya visi dan misi tersebut ditujukan untuk menuntaskan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kalau kita melihat tupoksi dari DPKM ada 3 tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada legislasi. Visi dari kita DPKM UB 2024, kita berusaha untuk menciptakan undang-undang yang relevan dengan keadaan. Baru-baru ini kan kita sedang melakukan masa PKKMB. Nah, kalau teman-teman ketahui PKKMB itu ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang PKK Maba. Dan tahun ini kita banyak sekali melakukan pembaruan di dalam undang-undang tersebut. Jadi ketika kita menyusun undang-undang itu kita pastikan sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi. Jadi supaya tidak menimbulkan keguncangan di lembaga maupun di mahasiswa secara keseluruhan. Entah teman-teman yang ingin mendaftar ini itu kan harus melewati regulasi undang-undang terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita menciptakan undang-undang yang relevan dengan keadaan seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai advokasi, kita mengupayakan advokasi terpadu. Jadi apa sih advokasi terpadu itu? Advokasi yang tepat sasaran. Jadi jangan sampai kita ketika melakukan proses advokasi itu tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Mungkin orang yang harusnya kita advokasi malah tidak kita advokasi, tetapi orang-orang yang tidak membutuhkan itu malah kita advokasi. Dan itu kita melakukan advokasi harus ada datanya seperti itu. Di advokasi sendiri sering kita collab dengan EKM juga, Advokesma EKM, Advokesma EKMF, supaya data dari teman-teman ini bisa kita bikinkan bahan, dan bahan tersebut akan kita evaluasi ke depan ke pimpinan seperti itu. Betul. Contoh ketika kenaikan semester biasanya itu ada sistem bantuan keuangan atau SIBAKU, mungkin teman-teman kenalnya ya. Di EKM sendiri, di Kementerian Advokesma itu ada data-data di mana mahasiswa tersebut diterima atau ditolak seperti itu. Ya. Dan kita mengupayakan teman-teman yang memang membutuhkan dan ditolak kita advokasikan ke atas seperti itu. Betul. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengawasan. Pengawasan kita berfokusnya sebagai pengawas, bukan sebagai orang yang garang atau jahat lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kita berusaha untuk menciptakan lini-lini pengawasan yang humanis. Ya. Karena ini masih dewan-dewanan ya, bukan dewan beneran. Kalau dewan beneran baru saja. Kalau dewan beneran baru. Maksudnya ini dewan di India, bukan di Indonesia kan? Iya. Kalau di Indonesia baik-baik aja. Kalau di Indonesia baik-baik aja. Gitu kan Mas Digran? Iya, benar, Pres. Oke, lanjut. Kadang-kala teman-teman eksekutif maupun lembaga otonom ketika mereka melakukan program kerja itu sedikit banyak merasa entah risih ya, kalau bisa dikatakan kayak gitulah. Ya. Nggak risih sih sebenarnya, risih banget kita. Waduh, kita risih banget sebenarnya. Risih banget. Nggak bercanda. Ya bercanda. Kalau pengawas yang kita turunkan itu terlalu garang atau mungkin tingkat pengetahuannya mengenai pengawasan itu kurang. Betul. Jadi kita berfokus dulu mengenai pemahaman pengawasan ke staf yang akan kita delegasikan untuk pengawasan. Kemudian kita pastikan ketika teman-teman atau petugas yang melakukan pengawasan itu supaya mereka bisa menciptakan suasana yang humanis. Ya mungkin mereka bisa bertanya program kalian bagaimana, menanyakan anggaran barangkali, tetapi bisa mengemas hal tersebut dengan cara-cara yang humanis. Mungkin itu sih visi misi dari DPKM. Oke, kalau aku lihat di sini visi misi dari EKM dan DPKM itu keren-keren banget, dan mungkin untuk menambah semangat teman-teman nih, kira-kira pencapaian apa sih yang udah dicapai oleh EKM dan DPKM di beberapa tahun terakhir? Mungkin bisa dijelaskan dari EKM dulu nih. Oke, ini pencapaian prestasi atau gimana maksudnya nih? Bebas, dari EKM mungkin ada pencapaian prestasi apa, atau mungkin ada pencapaian bebas lah. Jadi yang pertama,
buat EKM UB ini kan kita mau mengemas tadi juga dari teman-teman DPKM ini kan, kalau DPKM tadi yang dikemas relevan itu adalah perundang-undangannya. Kalau kita dari EKM UB yang kita buat relevan adalah nilai-nilai dan juga outputnya. Jadi yang pertama, kita ini kan apalagi PSDKU, kita kan lingkupnya agrokompleks ya. Agrokompleks itu ada perikanan, pertanian, dan juga kita ada peternakan. Nah, salah satu capaiannya kita memaksimalkan 3 sektor ini dalam satu program kerja yang mungkin teman-teman di sini juga tahu gitu ya, pun mahasiswa baru harapannya bisa terlibat juga nanti, yaitu PPK Ormawa, Mas Dikdan gitu. Okay. Nah, PPK Ormawa ini adalah program penguatan kapasitas bagi Ormawa gitu ya melalui program-program keilmuan gitu. Nah, kita mengambil lingkup agrokompleks dan alhamdulillahnya PPK Ormawa ini itu ada eskalasi gerakannya. Jadi pertama itu ada seleksi tingkat Universitas Brawijaya gitu ya. Dari total kalau nggak salah kemarin itu sekitar 40, kalau nggak salah 30 sampai 40, habis itu dipangkas jadi 20 tingkatan UB gitu kan. Lalu 20 ini mengirimkan proposalnya itu ke Kemendikbud, Riset Dikti gitu ya. Lalu yang lolos itu hanya ada 9 tim saja. Dan alhamdulillah EKM UB salah satu yang lolos di PPK Ormawa tersebut. Pun nggak sendiri sebetulnya, mungkin nanti dijelaskan juga sama teman-teman dari EKM FP pun lolos PPK Ormawa yang alhamdulillah mendapatkan pendanaan up ke 40 juta Mas Dikdan. Dan itu alhamdulillah banget menjadi pencapaian juga bagi EKM UB kayak gitu. Jadi buat mahasiswa baru itu gak usah khawatir kalau misalkan mereka mau mengembangkan diri di bagian mana. Kalau misalnya di EKM UB, kalau misalkan memang mau mengembangkan di lingkup keilmuan, dia bisa masuk ke PPK Ormawa atau yang membidangi itu adalah Kementerian Riset dan Teknologi atau Ristek. Mungkin teman-teman bisa tuh sambil di scroll kayak gitu. Atau teman-teman mau keilmuan yang talenting dan lain sebagainya, mungkin itu bisa juga ikut di Dagri misalkan. Kayak sekarang Dagri kan juga lagi melaksanakan program kerja. Iya, benar. Lagi podcast gitu kan. Pun hari ini Mas Dikdan menjadi MC, pun teman-teman yang di belakang kamera ini juga mengatur operasional dan lain sebagainya. Kan ini baru di saat ini gitu kan. Maksudnya sebelum-sebelumnya belum pernah. Nah, bukan berarti kalian ini tidak bisa, tapi ternyata hari ini teman-teman bisa melangsungkan podcast. Nah, itu kan ada proses belajar. Jadi mewadahi teman-teman satu, kalau mau di bagian belakang layar IT misalkan, kan ada yang suka pengen jadi operator, ya udah bisa jadi belakang layar kalau di podcast kayak gini. Atau misalkan seneng ngomong public speaking, bisa jadi MC gitu ya, bisa jadi pembawa acara. Nah, itu mungkin salah satu pencapaian gitu ya. Sebetulnya alhamdulillah dari tahun ke tahun gitu ya, nggak cuma tahun ini, tahun-tahun kemarin juga selalu berprestasi. Kita sempat juga menjadi BEM terinovatif di tingkatan Universitas Brawijaya, melawan atau disandingkan dengan BEM-BEM yang ada di Malang gitu ya. Jadi kita tidak kalah. Dan yang selanjutnya mungkin prestasi-prestasi, ya mungkin bukan prestasi sih, lebih kecapaian aja, bahwasannya EKM UB ini tetap eksis, juga tetap memiliki nilai-nilai gitu untuk mengembangkan mahasiswa. Walaupun tadi ya kita kan berbicara advokasi gitu ya. Kita berbicara advokasi. Terkadang kan, bukan terkadang sih, memang sering bahwasannya kita ini sebagai lembaga itu dicecer sama mahasiswa. Contohnya misalkan waktu di bantuan keuangan. Bantuan keuangan itu teman-teman advokesma itu ada yang ditelepon sama orang tua maba sambil nangis minta tolong buat bantuan dan lain sebagainya. Sedangkan kita sebagai EKM, sebagai DPKM itu tuh tidak punya wewenang untuk memberikan bantuan seperti itu. Tapi kita ini hadir sebagai fasilitator. Untuk menjembatani. Karena kalau misalkan mahasiswa baru gitu kan ataupun lama langsung ke pimpinan, ini kan kadang susah. Susah. Karena terlalu banyak. Jadi kita merekap datanya, kita merekap aspirasinya, lalu kita sampaikan ke pimpinan. Jadi walaupun marah-marahnya ibaratnya ke kita nih, itu menjadi sebuah capaian. Itu capaian karena kita yang dimarahin, kita juga nggak punya kuasa, tapi kita mengusahakan dan kita nggak dibayar. Kita nggak dibayar akan hal itu, dan itu menjadi capaian juga. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak juga ke teman-teman EKM UB di semua lini gitu, karena mau bekerja keras untuk EKM UB dan juga mencapai visi misinya tadi. Mungkin itu kalau dari EKM UB. Dan Oke, siap, sama-sama ya Pres. Oh iya, langsung dijawab gitu ya. Oke, dari EKM UB udah, dari DPKM nih, kira-kira pencapaian apa aja nih dari DPKM UB? Kalau kita berbicara capaian, DPKM ini sedikit berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya, karena dari segi arah gerak pun juga beda. Jadi yang pertama yang
bisa saya banggakan per hari ini yaitu banyak sekali undang-undang yang bisa kita rubah, kita sesuaikan dengan keadaan. Nah, tujuannya apa undang-undang ini disesuaikan? Yang pertama, ada kaitannya dengan stabilitas lembaga di kampus. Nah, ketika undang-undang tersebut sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan sistem kerja yang baik, saya meyakini lembaga-lembaga yang ada di PSDKU ini dapat berjalan dengan baik. Pun juga hal itu didukung juga dengan kegiatan pengawasan. Jadi kita nggak melepaskan setelah undang-undang sudah ada, kita nggak lepaskan begitu saja, tetapi kita harus pastikan dengan cara melakukan pengawasan. Kemarin juga kita sempat main ke PPK Ormawa, PPK Ormawa EKM, EKM FP. Dari yang tak amati, aku kebetulan terjun langsung, aku sendiri ditemani teman-temanku dan teman-teman staf yang lain. Program teman-teman khususnya di PPK Ormawa ini bagus karena dampaknya juga dirasakan masyarakat. Sehingga dari hal tersebut, aku dan teman-teman DPKM lainnya berinisiatif untuk memberikan EKM UB dan EKM FP berupa gelar penganugerahan kemarin. Ya, terima kasih banyak. Cukup berkesan juga. Jadi kalau misalkan tadi prestasi nambah 1 berarti dan dapat prestasi dari DPKM. Mungkin dari kemarin mereka masih belum on fire. Nah, ketika melihat teman-teman yang lain mendapatkan gelar seperti itu, maka akan terpacu nih semangatnya. Betul, sepakat. Dan tadi juga menyambung dengan nilai-nilai yang kita bawa ya. Walaupun nilai yang tadi satu asas apresiasi itu sebenarnya nggak cuma di EKM gitu. Kita pengennya itu menyebar ke semua lini. Pun walaupun tertulis di EKM, tapi kalau misalkan teman-teman lembaga lain menggunakan pun kita tidak bermasalah, karena kalau misalkan minim apresiasi pun kita sebagai tim PPK, contohnya kalau misalnya memang PPK Ormawa ataupun Dagri di hari ini capek-capek bikin podcast gitu kan, tapi nggak ada apresiasi sama sekali. Apresiasinya dalam bentuk apa kan nggak melulu sebetulnya tentang sertifikat sebetulnya kan. Iya benar Pres. Tapi apresiasinya juga bisa dari publik. Contohnya publik mengapresiasi Dagrilog hari ini dengan nonton gitu ya. Makanya sedikit promosi juga, jadi teman-teman semuanya bisa nonton juga Dagrilog gitu sebagai apresiasi kepada teman-teman Dagri. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga sih, karena kadang ya kita karena nggak diupah, kadang kalau lupa diapresiasi ataupun kelewat, ya oke lah kalau yang orangnya memang udah kebal gitu kan. Ya, udah kebal. Kalau yang belum kan juga sakit juga sakit juga ya. Iya. Sakit juga ya. Tapi itu nggak nyindir kan maksudnya? Enggak nyindir. Aman. Ya. Oke, kembali lagi ketika kita berbicara tentang prestasi atau pencapaian DPKM, ketika teman-teman lembaga ini sukses menjalankan programnya, disitulah letak keberhasilan dari DPKM. Oke, mungkin terkait dengan pencapaian tadi, aku harap bisa memacu teman-teman juga yang nonton Dagrilog pada hari ini. Dan kira-kira boleh di-spill dikit nih program kerja unggulan dari EKM dan DPKM UB. Oke, mungkin dari DPKM dulu ya. Oke, boleh dari DPKM dulu. Oke, dari DPKM kita ada 3 produk undang-undang. Yang pertama ada undang-undang pengawasan, ada undang-undang makrab. Nah, ini sekedar informasi juga untuk teman-teman, karena makrab teman-teman EKMF itu kan sebenarnya secara hierarki di Pertor itu ilegal. Di Pertor itu terteranya hanya Raja Brawijaya dan PKKMB Fakultas. Tapi kita berupaya untuk membuat kegiatan tersebut legal dalam bentuk undang-undang seperti itu. Jadi supaya kegiatan teman-teman EKMF itu bisa terselenggara dan partisipan yang ikut itu juga banyak. Kita buatkan regulasi yang mengatur adanya makrab tersebut. Jadi program teman-teman EKMF ini bisa jalan, pun juga maba tidak diberatkan di situ. Jadi kita buatkan regulasi yang jelas. Kemudian yang ketiga ada kita merevisi undang-undang pemiluan. Jadi banyak sekali saya lihat kecacatan di situ. Mungkin sedikit banyak saya berkonsultasi dengan teman-teman EVA nantinya
supaya undang-undang pemilu ini, karena riskan juga, karena ini pemilihan pimpinan lembaga berikutnya, jadi saya ingin penyelenggaraan program pemilu itu dapat berjalan dengan maksimal. Amin ya Allah. Amin. Kemudian selain dari produk undang-undang, kita juga ada program namanya BLC. Program BLC itu kepanjangan Brawijaya Legislative Class. Di situ nanti ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama ada lomba esai yang bertemakan tentang kenegaraan. Kemudian setelah rangkaian perlombaan akan ditutup dengan kegiatan seminar seperti itu. Kita akan menghadirkan pemateri yang top. Kita hadirkan dari sekelas nasional. Mungkin aku nggak mau nyepil namanya juga karena mungkin ini bisa untuk kejutan teman-teman. Siapa yang nggak kenal sama pematerinya kan? Nah, ya kan? Kenal iya. semua pasti kan, makanya jangan di-spill dulu. Ya. Oke, lanjut. Cukup sih kalau dari DPKM itu. Oke, cukup. Mungkin selanjutnya dari EKM. Oke. Kalau dari EKM UB sebetulnya buat program kerja cukup banyak gitu ya, dan saya juga sebetulnya cukup berat juga gitu ya, teman-teman juga pasti kan cukup berat, tapi kita bersama-sama juga untuk menuntaskan program kerja itu. Dan mungkin nggak bisa aku spill semua ya gitu ya, karena terlalu banyak. Setidaknya ada satu programnya EKM itu namanya Gelaran Karya Brawijaya gitu ya, GKB. atau GKB gitu ya, yang tahun ini terlaksana baru di tahun pertama gitu ya, insya Allah, karena masih proses juga dan rencana dilaksanakan di bulan Oktober. Jadi masih proses. Ini juga menjadi salah satu program unggulan yang aku bawa gitu ya dari awal pencalonan gitu ya, dari awal pencalonan membawakan grand design untuk membawakan Gelaran Karya Brawijaya. Lalu selanjutnya ada lagi kita program yang sudah rutinan juga cukup besar, yaitu Brawijaya Championship gitu ya, yang bergerak di bidang apa? Brawijaya Championship di bidang olahraga, di bawah naungan teman-teman Poros Seni gitu ya, Pemuda Olahraga dan Kesenian. Lalu juga kita ada program-program lainnya seperti ada Duta PSDKU gitu ya, dari teman-teman PSDM. Lalu kita juga punya program yang mungkin ini sebetulnya sederhana, tapi kita perlu membenahi, yaitu namanya Mahakarya Media gitu. Mahakarya Media ini apa? Bahwasannya ini adalah percepatan informasi dari segala arah dan juga segala arah, maupun mau vertikal maupun horizontal gitu, baik dari sesama mahasiswa ataupun dari pimpinan atau dari lembaga-lembaga yang terkait. Karena bahwasannya kita bisa melihat informasi-informasi itu kan kadang mahasiswa ini nggak bisa dapatkan secara langsung ya, apalagi kuliah. Ya, ini juga perlu disclaimer juga, teman-teman mahasiswa ini tuh kita nggak boleh manja. Kita itu nggak disuapin kayak SMA. Mungkin kalau SMA ada pengumuman itu dicetak, habis itu di-share ke anak-anak gitu kan, dibagi-bagi gitu kan. Kalau di kuliah itu nggak, pun jadwal kuliah kayak gitu kan. Iya, benar. Tapi kalau jadwal kuliah kita masih belum handle dari teman-teman EKM. Tapi percepatan informasi seperti info-info beasiswa, info jadwal akademik gitu kan. Terus juga mungkin ada proker, ada lomba, ada apa. Kita share semuanya, dikemas dalam program kerja namanya Mahakarya Media. Nah, setelah itu juga kita membawakan program-program lainnya seperti ada Brawijaya Group Fest gitu ya, lomba band, juga ada lomba kesenian lah ibaratnya kayak gitu. Kita juga punya pembuatan, masih proses juga pembuatan website buat EKM UB gitu ya, untuk menunjang segala media. Karena kalau kita memang mau mengikuti zaman gitu ya, relevansi industri dan lain sebagainya, kita juga harus mengikuti sesuatu yang digunakan sama industri saat ini. Salah satunya website sebagai ajang untuk marketing dari EKM UB kayak gitu. Nah, mungkin itu sih sedikit dari program kerja. Sebetulnya masih banyak, jadi teman-teman semuanya juga bisa menentukan gitu. Karena pun kalau misalkan teman-teman semuanya itu senang di perundang-undangan gitu kan, untuk mengawasi bukan untuk pelaksana program gitu kan, bisa masuk ke DPKM. Tapi kalau misalkan teman-teman ini maunya bekerja orang lapangan gitu, nah itu masuklah kepada EKM atau lembaga-lembaga lainnya. Kalau misalkan suka di olahraga, suka di kesenian secara spesifik sebagai pelaku gitu kan, monggo masuk ke teman-teman LKM. Atau kalau teman-teman mungkin mahasiswa baru taunya UKM gitu ya, biasanya UKM ya. Kita punya LKM yang cukup banyak, jadi cukup menunjang juga gitu ya. Rasa-rasanya PSDKU ini kita bukan lagi anak tiri gitu ya, jadi jangan sampai lagi ini tertanam di mindset kita semua
bahwasannya kita ini juga mampu untuk bersaing karena hari ini juga bargaining kita, standing position kita di mata Brawijaya itu juga sudah mulai bersinar lah. Kemarin LKM olahraga baru mendapatkan penghargaan panahan tingkat nasional. Gitu kan. Teman-teman yang di Malang juga mungkin melakukan hal yang serupa, tapi alhamdulillahnya kita yang mendapatkan juara. Nah, ini bukannya kita sombongkan, tapi karena karena kerisihan kita, karena kita ini brandingnya anak tiri tidak diurus, padahal ya kita hari ini mampu bersaing gitu loh. Dan juga ada prestasi-prestasi yang kita dapatkan melalui ya peran-peran lembaga tadi, melalui program dari DPKM, program dari EKM yang mungkin kalau misalkan tadi kata Mas Alza ya, ini kan miniatur negara gitu ya. Kalau misalkan nanti teman-teman mahasiswa beres dari EKM dan DPKM misalkan mau jadi politisi, mau jadi dewan beneran dan lain sebagainya, ya udah belajarnya di DPKM misalkan kayak gitu. Ibaratnya jadi tempat berlatih lah. Tempat berlatih gitu. Jadi maksudnya jangan melihat organisasi itu sekarang ya, mungkin kalau teman-teman punya TikTok gitu ya, melihat kalau organisasi sekarang tuh ngapain sih? Buat apa sih organisasi? Mending kan magang. Ya kan, mending juga internship kayak gitu kan, ngapain kita organisasi? Terus kalau misalkan aku boleh ngomong juga, ngapain teman-teman juga ngomong kayak gitu? Mending teman-teman melakukan aksinya aja. Kalau memang mau magang, ya mau gue magang. Gak perlu menjelek-jelekan organisasi. Karena apa? Organisasi khususnya di PSDKU ya, yang bisa kita klaim ya, bahwasannya PSDKU sedang kita bangun untuk betul-betul relevan dengan industri. Jadi kalau misalkan teman-teman magang dapat nilai-nilai, apa sih magang? Emang yang magang pasti dapat pengalaman? Kan belum tentu. Mungkin kalau teman-teman tahu gitu ya, ada yang magang misalkan di pemerintahan, di kementerian dan lain sebagainya. Ya mungkin dulu ya, yang aku tahu mungkin dulu gitu. Aku nggak tahu spesifiknya di mana. Koreksi juga kalau misalkan salah. Ya cuman duduk gitu, cuman disuruh fotokopi, bikinin kopi gitu kan. Dan ya itu ada skill, tapi skill bikin kopi gitu. Tapi kalau di EKM, kalau misalkan kita memang tidak digaji dan juga banyak waktu yang terbuang, tapi setidaknya ada output yang tidak sadar yang kita dapetin kayak gitu. Upgrade soft skill. Dan dengan aku bicara kayak gini, ini secara nggak sadar ya aku juga belajar untuk bagaimana caranya podcast. Karena kan podcast gak segampang itu. Kita ngobrol ini harus punya ritme dan lain sebagainya, dan itu perlu pembelajaran. Pun dari teman-teman DPKM gitu ya, bisa hari ini mengawasi dan lain sebagainya, ya nanti itu bisa dipakai juga. Jadi harapanku juga kalau misalkan hari ini teman-teman lembaga, ini juga bukan cuma mahasiswa baru ya, sekarang ke lembaga, kalau misalkan lembaga ini belum berjalan nilai-nilainya dengan baik, relevansi dan lain sebagainya, kita akan bersamai untuk segera melakukan reformasi organisasi. Untuk memperbarui nilai-nilai. Jadi ya masuk organisasi saat ini mungkin bukan sebuah aib juga ya. Dan teman-teman bisa lihat juga kalau misalkan teman-teman EKM mungkin bisa ditanyain yang pakai PDH warna merah marun kayak gini gitu ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya nanti teman-teman DPKM yang PDH-nya warna abu-abu gini ya, atau teman-teman lembaga yang lain. Jadi monggo ditanya aja, di riset bagaimana hasilnya dari EKM UB dan teman-teman lembaga lain gitu Dikdan. Oke, jadi banyak mahasiswa di luar atau mungkin orang-orang selain mahasiswa memang mereka menganggap bahwasanya kita mengikuti organisasi ini adalah sebuah budak kampus. Tuh, budak proker. Iya, budak proker. Padahal memang di dalamnya kita mendapatkan benefit-benefit yang mungkin tidak diterima secara nyata dalam bentuk uang, tapi kita bisa terima dalam bentuk soft skill mungkin, dalam bentuk tanggung jawab, ilmu pengetahuan, terus dari manajemen waktu juga. Betul. Praja dan Alza, sejauh ini dari program kerja yang telah dilaksanakan itu kan keren-keren semua ya, program kerja unggulan, terus dari visi misinya tadi juga cukup bagus juga. Kira-kira nih, apa tantangan terbesar dari EKM dan DPKM UB? Tantangan terbesar? Iya, tantangan terbesar. Pasti kalau berbicara tantangan, kalau ini cukup kontradiktif juga dengan pernyataan tadi bahwasannya kita bukan anak tiri gitu. Dan aku adalah seseorang yang benci ketika kita disebut anak tiri baik dari luar maupun dari dalam. Ya, sama Pres. Karena terkadang yang bilang anak tiri ini mahasiswa kita sendiri, gitu kan? Oke, betul. Mahasiswa di luar itu karena kita sudah mengemas ini barang, gitu kan? Barang ini bahaya ini barang nih. Kita barang kita PSDKU nih. Ini udah bahaya, udah kita kemas sedemikian rupa, keluar kita udah bagus, tapi di dalam masih ngegonggong nih. Banyak yang teriak kita anak tiri kayak gini. Menurutku itu menjadi sebuah tantangan untuk melawan diri kita sendiri gitu loh, terutama mahasiswa PSDKU, karena kitanya orang organisasi ini mau berkembang tapi merekanya masih belum.
Maksudnya mereka bukannya berarti gak mau berkembang ya, mereka mau, tapi maksudnya berkembang secara citra. Karena apa? Karena sekarang kan masa-masanya populis ya, populis, semua tentang eksistensi, semua tentang story, semua tentang followers dan lain sebagainya. Kalau misalkan PSDKU ini cuman teman-teman lembaga doang yang mengemas sedemikian rupa, pun mungkin teman-teman di luar lembaga mungkin yang bantu mengemas ini yang prestasi gitu ya, mendapatkan capaian. Nah ini kita udah capek-capek, kita juga nggak bisa sendiri, kita nggak bisa berdua doang, tapi harus betul-betul PSDKU rangkul untuk mencapai tujuan yang sama kayak gitu. Nah itu menjadi tantangan yang berat betulnya. Terus yang kedua mungkin Alza juga teman-teman yang lain juga mendapatkan tantangan yang sama gitu ya, bahwasannya dengan kondisi saat ini adanya magang, adanya MSIB gitu ya. MSIB ini uangnya gede bos. MSIB itu satu kali program itu dapat 14 juta total. Satu bulan itu 2,8. Kemarin sebelum aku jadi presiden EKMUB, kebetulan di semester 6 itu sedikit cerita juga ya. Semester 6 kemarin itu juga aku sama teman-teman ini ada proses pendaftaran MSIB. Secara gairah, aku ini pengen banget MSIB. Terutama yang magangnya gitu ya. MSIB kan ada magang sama studi independen. Magang ini itu satu bulannya dapat 2,8 juta gitu kan. 2,8 juta itu kan uang, ditotalin itu 14 juta sekian, hampir menyentuh 15 juta. Itu kan nominal yang cukup besar ya, tanpa kita harus kerja yang dikontrak panjang dan lain sebagainya, tapi buat mahasiswa itu sudah sangat cukup. Tapi aku mengorbankan hal itu karena sebagai presiden EKMUB itu harus setidaknya stay di domisili Kediri kayak gitu. Kalau misalkan MSIB ya sayangnya juga ya, mungkin buat senggol juga ke teman-teman Kemendikbud gitu ya, bahwasannya mungkin bisa mengadakan mitra yang di Kediri gitu kan, karena kemarin belum ada mitra yang di Kediri. Dan akhirnya aku mengorbankan 14 juta sekian gitu ya untuk mengabdi di EKMUB. Dan kan nggak semuanya orang mau mengabaikan momentum itu, mau menghilangkan 14 juta itu semata-mata hanya sebagai organisasi gitu kan. Tapi aku mau mengorbankan itu karena apa? Karena rasa-rasanya 14 juta yang didapetin hari ini itu bisa aku dapetin dengan ilmu yang aku dapatkan selama 1 tahun untuk uangku di kemudian hari kayak gitu. Mungkin uangnya nggak hari ini, tapi soft skill ini bisa mengembangkan kita untuk menciptakan uang. Ya benar. Tapi kalau cuman magang, bukan cuman ya sebenarnya, mohon maaf juga, bahwasannya ketika kita hanya magang aja, itu nantinya ya kita mungkin karena yang magang-magangnya yang aku sebut yang mungkin yang tadi kayak bikin kopi gitu-gitu ya. Nah ini apa outputnya gitu pun. Ini sindiran juga buat teman-teman mitra MSIB dan lain sebagainya, bahwasannya pun kalau misalkan memang magang jangan cuma di uangnya doang, walaupun memang kita sebenarnya juga butuh uang gitu kan, sebetulnya butuh uang. Jadi itulah jadi pembelajaran juga buat semuanya. Jadi walaupun aku nggak bisa ikut magang, ini buat teman-teman juga karena nafas teman-teman semuanya Dikdan, Alza pun mahasiswa baru masih panjang banget, sangat panjang. Jadi tolong buat teman-teman semuanya, ketika mau masuk organisasi jangan pertimbangkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dipertimbangkan. Jadi aku pun memang mengorbankan magang, tapi aku ikut studi independen pun di program MSIB. Jadi kalau misalkan kita berbicara sertifikat untuk di CV, karena kan anak-anak sekarang mungkin bukan di uangnya aja, tapi di CV pernah MSIB, ada sertifikat dan lain sebagainya. Aku punya sertifikatnya karena aku ikut studi independen. Jadi aku rasa dengan kita di organisasi bukan berarti kita mengorbankan hal lain, tapi bahkan menambah. Sertifikat organisasi aku dapat. Sertifikat magang melalui MSIB yang program ini seksi banget di mata mahasiswa saat ini gitu ya, pun dapat. Cuman uangnya aja nggak dapat, tapi setidaknya ada dapat 2 pengalaman baru di sana. Nah itu jadi teman-teman semuanya ya se kreatif mungkin lah untuk menata karirnya gitu loh. Jadi jangan menyalahkan organisasinya yang kuno, organisasinya yang kayak gini dan lain sebagainya, tapi kita coba mawas diri. Tapi bukan berarti nggak ada organisasi yang kuno, pun ada gitu ya. Jadi kebetulan EKMUB dan teman-teman lembaga yang ada di PSDKU ya kebetulan tidak memahami hal-hal yang seperti itu. Gitu Dikdan. Mungkin dari Alza gimana? Kurang lebih dari aku sendiri masalah yang dihadapin kurang lebih sama. Kita agak kesulitan di minat mahasiswa terkait dengan kelegislatifan karena mungkin dari mahasiswa secara menyeluruh ini lebih suka kegiatan-kegiatan yang bersifat eventual. Jadi mereka lebih suka ikut kepanitiaan dan ikut organisasi pelaksana seperti EKM maupun LKM. Jadi ketika kita berbicara tentang legislatif kan artinya memang orang-orang yang tertentu yang memang
entah dari orang tuanya DPR atau anaknya pejabat barangkali, orang-orang tertentu yang ingin mempelajari tentang legislatif. Tetapi dengan adanya hal itu tidak sama sekali mematahkan atau memadamkan semangatku dan mungkin semangat teman-teman yang lain, karena kita tetap berupaya mengemas supaya DPKM ini mampu menjadi lembaga yang mana ketika mahasiswa masuk di dalamnya itu mendapatkan pengetahuan dan juga mendapatkan soft skill seperti itu. Ya. Terus juga kalau misalkan boleh nanya juga ya, gitu ya. Coba deh Mas Dikdan gitu kan. Kalau kita sebagai ketua gitu ya, sebagai presiden dan ketua mungkin khawatirnya dilihat sama mahasiswa baru gitu kan. Kita ini hanya pemanis saja gitu. Khawatirnya kayak karena kita ketua, karena kita pengen mereka ini join gitu kan. Juga mungkin Mas Dikdan juga sebagai menteri gitu kan. Ya, pun teman-teman yang lain gitu. Mungkin ya bisa diceritakan juga gitu loh. Perjalanan ya Mas Dikdan selama ini berjalan di organisasi ini seperti apa gitu. Faktanya ya untuk testimoni lah ibaratnya gitu, testimoni produk. Aku ini baru tergabung ke organisasi itu pada semester 2. Ya memang pada saat itu aku masih awam banget tentang organisasi. Terjadi perubahan ketika aku tergabung di organisasi ini, banyak banget benefit-benefit yang aku dapetin. Walaupun itu tadi yang aku sampaikan tidak secara nyata berupa uang, tetapi mungkin berupa soft skill. Ya, yang tadinya aku masih bingung nih cara untuk ngomong kayak sekarang nih. Mungkin kalau aku nggak join organisasi, aku bakal susah banget buat ngomong di sini. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil benefit dari organisasi. Gitu. Sebenarnya semua itu tergantung dengan kepribadiannya masing-masing. Betul. Tergantung orangnya masing-masing. Jadi kalaupun dari orang tersebut, aku ambil contoh dari aku ini masuk organisasi dengan keterpaksaan. Betul. Maka itu akan susah nantinya. Mau sekuat apapun dari presidennya berusaha untuk ngebuat aku berkembang, tapi kalau dari diriku sendiri nggak ada niat untuk maju, niat untuk berkembang, itu akan sia-sia kalau kata aku. Mungkin itu. Betul. Jadi faktor individu pun juga sangat mempengaruhi. Jadi teman-teman harus dilinearkan juga dengan passion-nya masing-masing kalau menurut. Betul, sepakat. Benar. Ketika teman-teman misal memang bidangnya di bidang legislatif misalnya, joinnya ke DPKM, atau bahkan teman-teman yang suka pola-pola komunikasi bisa join ke Dagri atau bahkan Lugri seperti itu. Ya, benar. Karena ya balik lagi ya, sebagus apapun organisasi, kalau orang-orangnya itu juga menolak dengan nilai-nilainya, gak akan maju gitu loh. Dan pastinya juga ini kan siklus yang selalu berputar ya. Pun aku hari ini bergerak awalnya dari sebagai staf muda gitu ya, pertama kali oprek di zaman mahasiswa baru, langsung menjadi organisatoris, pun Dikdan dengan prosesnya tadi, pun Tum Alza dengan prosesnya tadi gitu kan. Kita bisa sampai di titik ini gitu. Iya, benar. Walaupun kita tidak pernah sadar gitu loh, dan kita tidak pernah mengharapkan betul-betul lah posisi seperti ini. Kita tidak pernah berpikiran kalau misalkan kita pernah ada di sisi podcast. Walaupun mungkin podcast ini sebenarnya biasa ya. Sekarang orang-orang biasa itu juga bisa podcast. Yeah. Tapi kalau misalkan di mata, mungkin ketika aku mahasiswa baru gitu ya, ngelihat mas-mas podcast dan juga mungkin ada sebagai presiden, ketua umum baik di Brawijaya maupun di luar Brawijaya, tingkatan PSDK ataupun universitas ya, kelihatannya keren aja gitu. Dan aku ngerasa kayaknya kapan ya aku tuh bisa diundang podcast gitu loh. Bisa sebagai apa pun, kalau misalkan sekarang mungkin karena posisinya udah jadi presiden, pun udah jadi ketua umum, pikirannya sekarang lain. Gimana ya caranya diundang podcast di Najwa Shihab, gimana ya di Deddy Corbuzier. Jadi itu ada pencapaiannya terus gitu loh, ada eskalasinya. Jadi kita harus tahu juga kapasitas kita di mana, lalu kita harus tahu tujuannya kemana. Tapi yang lagi-lagi aku selalu tanamkan, khususnya ke teman-teman EKM UB ya. Pun kemarin baru aku aku sampaikan ke teman-teman di Kemenkoan Pelayanan gitu ya. Dan kalau misalkan kita jangan semua terpaku pada output. Kita ini terpaku harus kepada proses. Bukan berarti outputnya kita singkirkan, tidak. Tapi prosesnya ini, itu ketika kita fokus pada proses, walaupun tidak sesuai outputnya, ataupun outputnya sesuai tapi prosesnya berbeda, dan disitulah nikmatnya. Gitu loh. Makanya Dikdan ada di sini hari ini, pun teman-teman yang di belakang layar hari ini gitu ya, Tum Alza pun aku gitu kan, karena prosesnya tadi gitu. Dan harapannya juga teman-teman semuanya bisa terbangunkan lah, terpantik lah gairahnya, khususnya mahasiswa baru gitu ya, yang biasanya mungkin dari SMA kan lingkupnya di OSIS gitu ya, atau di MPK gitu kan.
Nah kita juga ada di tingkatan fakultas gitu, jadi teman-teman semuanya bisa melanjutkan itu ataupun yang belum, karena biasanya ya kalau mahasiswa baru, iya aku nggak tahu nih minatku di mana, Ya, gitu kan, masih masih bimbang bingung. mereka, bingung. Pun kalau misalkan lihat nama-nama kementerian ataupun DPKM, ngelihat DPKM aja satu kali ngelihat aja kayak ini berat banget gitu kan, karena dewan gitu kan, Yeah. legislatif, undang-undang. Nah ini kalau nggak ada penafsiran secara lembut dan lain sebagainya ataupun pemahaman dari teman-teman mahasiswa sendiri, itu bakal kelabakan sendiri gitu. Jadi Benar-benar. teman-teman semuanya monggo, karena masih banyak waktu juga buat mengenali diri, karena memang di staf muda ini juga memang waktunya gitu kan, untuk mengetahui pun cara-caranya ya teman-teman ngerti sendirilah, ibaratnya kayak gitu, gimana caranya mengetahui skill teman-teman. Ada 2 proses sebetulnya kalau misalkan teman-teman mau mengetahui kemampuannya ini di mana. Satu, teman-teman melakukan analisa, mungkin bisa pakai SWOT gitu kan, bisa pakai apa dan lain sebagainya, analisa dulu, habis itu baru analisanya dicocokin sama tempat berkembangnya gitu kan. Atau yang kedua, teman-teman bingung dan juga karena waktu yang terbatas, ya udah teman-teman bergabung dulu. Ketika bergabung teman-teman sambil menganalisa gitu, jadi bukan berarti kalau nggak tahu mau kemana jadi teman-teman bingung, karena kalau udah kalah start itu repot, bakal Ya, ketinggalan benar, sama yang benar. lain. Nah itu pembelajaran inilah yang aku juga mungkin dapatkan, tidak secara langsung misalkan dipresentasiin sama mas-mas dulu ini tuh kayak gini enggak, tapi ini ya berdasarkan proses aja, alur gitu kan, ngobrol ya kayak gitu, jadi dapatnya kayak gitu dari teman-teman gitu. Oke, mungkin terkait dengan harapan dan rencana jangka panjang di masa depan besok, apa sih harapan dan rencana dari Pres, dari Mas Praja dan dari Mas Alza di sini? Ini harapan untuk organisasinya atau untuk pribadinya? Harapan untuk organisasinya, untuk PKM dan oke. DPKM-nya. Kalau DPKM, aku berharap banyak DPKM ini terus bertumbuh nantinya. Kalau sekarang mungkin hanya ada 5 kursi dewan, entah 10 sampai 20 tahun ke depan itu sudah bertambah banyak kursinya. Karena Amin. minat mahasiswa yang semakin tinggi, kemudian ditambah lagi dengan tingkat pemahaman yang tinggi pula di bidang legislatif. Saya meyakini nantinya DPKM ini bakal menjadi lembaga yang besar Ya. dan mempunyai bergen di PSDKU. Amin. Oke, mungkin dari EKM, harapan dan rencana jangka panjangnya. Untuk harapan pastinya untuk yang terdekat juga teman-teman mahasiswa baru itu juga bisa bergabung dengan EKM UB pun dengan teman-teman lembaga lain, karena kita EKM UB juga bukan berarti ini lembaga sudah ada aturannya, sudah ada ini dan lain sebagainya bisa bertahan jangka panjang, belum tentu. Karena perlu juga peran dari teman-teman. Pasti itu harapan jangka pendeknya kayak gitu buat teman-teman mahasiswa baru untuk ikut terlibat dalam proses ini. Harapan jangka panjangnya, apa yang sudah dilakukan hari ini oleh mas-mas dan mbak-mbak terdahulu gitu ya, sebagai presiden-presiden sebelumnya juga sudah cukup banyak melalui dinamika-dinamika. Kalau di grafik ini kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Pun hari ini kita sedang menjalani proses itu juga. Banyak yang sedang kami bangun, banyak yang sedang kami reformasi gitu ya, budaya kerja dan lain sebagainya. Pun program-program yang kita lakukan, harapannya AKM UB ini bisa selalu bertahan di kondisi-kondisi tertentu seperti percepatan global, revolusi industri dan lain sebagainya, kita masih bisa bertahan di sana. Dan juga ketika makin lamanya PSDKU ini ada, kan makin besar ya PSDKU ini. Ya, benar. Harapannya ya apa yang sudah dibangun hari ini bisa selalu dilanjutkan. Tapi ya mungkin ini juga kontradiktif juga sama kondisi Jokowi sama Prabowo sebetulnya. Gitu kan. Gimana nih Mas? Karena memang ada yang pengen kita amankan gitu kan. Memang ada yang pengen kita amankan, tapi bukan berarti caranya seperti itu. Ya. Gitu. Jadi ini juga mungkin kalau misalnya teman-teman senang di sektor pergerakan politik dan lain sebagainya, ini sedikit promosi juga. Barangkali bisa masuk ke sektor pergerakan gitu kan. Bisa berpikir seperti ini karena memang kita pengen mempertahankan apa yang sudah kita bangun. Juga mas-mas dari dulu kayak gitu kan. Tapi kita melihat cara dan prosesnya. Outputnya menang, tapi caranya nggak berkah. Ya udah, jangan main-main sama kayak gitu kan. Pasti itu repot nanti ke depannya. Sekarang dia seneng, tapi buat masa depannya itu bakal berpengaruh lah. Jadi buat teman-teman semuanya, siapapun nantinya yang menjadi staf muda, berkembang menjadi staf ahli, berkembang menjadi PH atau menjadi menteri-menteri, menjadi menko, menjadi presiden selanjutnya, menjadi siapa dan lain sebagainya,
aku harap teman-teman betul-betul mendalami dan meyakini prosesnya, Iya. gitu. Jangan hanya sebatas jabatannya. Mungkin itu harapanku buat teman-teman tetap bisa tumbuh lah bersama di PSDK. Oke, pertanyaan terakhir nih Pres dari aku sebelum aku tutup Dagrilog hari ini. Dari Mas Praja dan Mas Alza bisa menyampaikan pesan untuk mahasiswa baru yang akan tergabung di organisasi. Teman-teman, adik-adik mahasiswa baru, jangan pernah kalian berpikir bahwasanya kalian itu tidak layak untuk memasuki organisasi. Karena pada dasarnya organisasi ini dibentuk dan diciptakan untuk tempat berproses kalian. Jadi teman-teman harus yakin dengan apa yang kalian pilih. Pilihlah organisasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Pilihlah organisasi yang mana organisasi tersebut bisa membuat teman-teman berkembang. Saya meyakini ketika teman-teman berproses di organisasi dengan benar, maka kesuksesan adalah hal yang sangat mungkin untuk kalian capai nantinya. Oke, mungkin dari Mas Praja. Oke, pesan buat adik-adik mahasiswa baru, juga sebetulnya buat mahasiswa lama juga, buat semua lini yang ada di PSDKU. Pesannya kita harus selalu rapatkan barisan gitu ya, selalu bersama-sama karena PR kita cukup banyak juga, tapi bukan berarti kita anak tiri, kita betul-betul kita keluarga dan kita bisa. Pesannya buat teman-teman semuanya, ayo buat mahasiswa baru, tuntaskanlah gelar mahasiswa baru ini karena 1 tahun ke depan teman-teman semuanya memiliki gelar mahasiswa baru sebagai ladang buat adaptasi, eksplorasi dan lain sebagainya. Manfaatkan betul-betul karena itu adalah waktunya teman-teman untuk mengenal jati diri teman-teman semuanya. Gitu. Jadi berkembanglah dengan kemampuan teman-teman, berkembanglah dengan hati teman-teman semuanya karena teman-teman yang tahu teman-teman ini maunya seperti apa. Mungkin itu dan buat pesan buat adik-adik mahasiswa. Oke, aku di sini mewakili teman-teman dari Dagrilog mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke Mas Praja selaku Presiden EKM UB dan Mas Alza selaku Ketua Umum DPKM UB. Buat teman-teman tetap semangat untuk menjalani kuliah dan segala hal yang teman-teman impikan. Sampai berjumpa di episode Dagrilog berikutnya. See you.